Kok bisa masuk Islam itu kenapa? Saya tidak mau. Afwan, minta maaf Abang Refli. Saya tidak mau dibilang saya masuk Islam. Oh, silakan. Apa? Saya pulang ke rumah saya. Oh, kembali. Ya, karena saya percaya bahwa Islam itu adalah fitrah setiap manusia yang dilahirkan ke bumi. Saya membaca kitab saya. Oke. Dari agama sebelumnya ya. Kita nggak perlu ya, kita nggak perlu sebutkan. Ya. Saya ini tidak lahir dalam keadaan Islam. Dan saya seorang non-muslim dulu sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, saya Ustadz pemuka agama. Begini, saya orang yang bertugas di dalam rumah ibadah begitu saja. Oke. Gini ya, yang dulu saya panggil Tuhan itu seperti buat saya Gary, itu mengatakan begini, kalau kau cinta aku, if you really love me, follow that prophet. Dengar dan ikuti nabi itu. Iya. Kalau kau tidak dengar, maka Bapakku di sorga akan menuntut engkau. Luar biasa. Saya dulu saya adalah murid dari tuan guru saya yang sangat aku cintai, namanya sudah almarhum beliau. Kiai Teuku Zulkarnain. Oh, Teuku Zulkarnain. Nah, sih. Jadi beliau bilang sama saya, waktu kita ada di rumahnya Habibun Rizik Syihab yang di Mekah. Beliau bilang begini, kita di pojok dan waktu itu sudah lama belajar, dan beliau bilang sama saya begini, Kainama, kamu tidak punya bakat untuk jadi seorang yang memimpin pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, saya kedatangan 2 tamu yang istimewa ya. Jadi yang pertama adalah namanya Ustadz Ahmed Kainama. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak dekat sedikit oke. Ini Barakallah. Oke. Barakallah. Yang kedua adalah namanya Jerry the Grey. Saya mau ke Ustadz Kainama dulu ya. Kainama itu bukan Kaimana ya? Bukan. Jadi bedanya apa Kainama sama Kaimana? Kalau Kaimana itu artinya pasir, Ustaz. Oke. Kalau Kainama itu kalau arti di dalam bahasa sananya, bahasa Maluku itu adalah pokok kayu, jadi batang kayu yang utuh yang ditaruh menjadi tiang di tengah rumah adat yang kita bilang baileo. Oke. Gitu. Balai, jadi, seperti balai itu. Apa itu? Tiang utama? Tiang utama, jadi di tengah. Oh itu kalau bahasa ininya, bahasa Indonesianya sokoguru. Sokoguru tuh tiang. Ya, kalau di masjid, ingat kalau masjid masjid Demak, Cirebon, kan selalu ada sokoguru. Tapi mereka biasanya 4 mereka kan? Iya. Sokogurunya kan dari kayu jati yang luar biasa itu ya. Artinya sokoguru ya. Luar biasa. Jadi Ustadz, gini, kita tidak boleh yang namanya religiusitas itu, setiap orang punya pengalaman. Ada orang yang dari Islam ke agama lain. Ya kan? Tapi ada dari agama lain ke Islam. Ya sudahlah, itu fenomena yang kita istilahnya kita hormati saja. Ya, kita tidak mengatakan baik dan buruknya, tapi religiusitas seseorang itu tentu punya alasan personalnya. Bisa diceritakan tahun 2009 itu 2009 kok bisa masuk Islam itu kenapa? Saya tidak mau, Afwan, minta maaf Abang Refli, saya tidak mau dibilang saya masuk Islam. Oh,
Silakan. Apa? Saya pulang ke rumah saya. Kembali. Ya, karena saya percaya bahwa Islam itu adalah fitrah setiap manusia yang dilahirkan ke bumi. Oke. Ya, walaupun tadi Abang Refli bilang di pembukaan bahwa masalah religi itu masalah pribadi masing-masing, individual things. Tapi dalam artian begini, setiap kali saya diajak bicara tentang religi, maka ada juga satu seperti sedikit kewajiban saya untuk menyampaikan bahwa saya tidak pernah pindah agama. Saya pulang. Kepada fitrah saya apa seorang muslim. Demikian, Bang. Tapi kan ini kan sesuatu yang tentu hakikat ya yang disampaikan oleh Ustadz. Tapi kita kan bicara level yang level yang syariatnya aja lah ya. Kenapa ada alasan-alasan personal, alasan manusiawi tiba-tiba kok kemudian ingin convert ya kan? Itu muslim misalnya gitu. Silakan. Saya membaca kitab saya. Dari agama sebelumnya ya, kita nggak perlu kita nggak perlu sebutkan. Saya ini tidak lahir dalam keadaan Islam, dan saya seorang non Muslim dulu sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, saya Ustadz pemuka agama. Begini, saya orang yang bertugas di dalam rumah ibadah begitu saja. Supaya tidak menyinggung juga perasaan orang. Saya bertugas di rumah ibadah. Agama sebelum Islam, dan di situ saya diberikan kesempatan untuk mempelajari kitab-kitab saya yang saya percayai, tetapi dalam bahasa asli kitabnya. Terutama contohnya di dalam bahasa Ibrani. I see. Ada beberapa hal yang saya ingin menjawab secara langsung pertanyaan Abang Refli. Apa yang membuat mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ketika saya membaca itu, ada satu nama tokoh yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya, yang di tempat saya sebelum bersyahadat itu menjadi Tuhan, tapi setelah saya bersyahadat beliau menjadi Nabi Allah. Nah, ada kata-kata beliau yang termaktub di dalam tulisan tua, Bang Refli. Jadi ada 2 bahasa. Tulisan tua dalam bahasa Ibrani. Satu dalam bahasa Ibrani, tapi satu dalam bahasa Aramea. Aramea itu lebih tua lagi. Bisa dibilang demikian. I see. Nah, Aramea ini, tapi bukan Aramea saja. Aramea ini. Ustadz bisa ngerti Ibrani? Alhamdulillah ya, insyaallah dikit-dikit. Jadi ketika saya baca yang tua ini, sebelum yang baca ini, karena ini sudah beberapa hal saya baca dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, dalam Ivrit. Tapi yang satu Aramea ini, saya lihat lucu ini, karena Arameanya bukan Aramea yang seperti Pesita atau apa gitu, tapi Aramea ini kata-kata dalam tanda kutip yang dulu saya sebut Nabi ini, seseorang ini yang sekarang saya sebut yang dulu saya sebut Tuhan, yang sekarang saya sebut Nabi ini, yang saya cintai sampai sekarang itu saya muliakan. Dia ada seperti satu paragraf, dia berkata dalam bahasa Aramea, tapi itu bukan Aramea. Aramea tapi dialeknya Syriak. Nah, ketika saya baca itu, ini lebih dekat ke Arab. Nah, setelah dilihat, ada satu kitab ternyata, Bang Refli, dari kitab tertua, saudaraku tersayang, yang dulu saya agamanya sama mereka, itu disebut Ortodoks. Itu tua sekali, tua. Ortodoks terutama. Untuk yang Egypt. Egypt kesana itu Koptik. Nah, itu saya buka bahasa Koptik ya. Koptik itu di Mesir memang banyak yang Ortodoks ya. Banyak. Karena di sana memang seperti jadi sentral lah untuk sejarah-sejarah itu. Nah, ada kitab, ternyata kitabku dulu itu tertulis dalam bahasa Arab. Nah, di situ tertulis sosok Nabi yang aku kenal sekarang ini mengatakan sesuatu. Begini bunyinya. Maaf ya, Bang Refli. Altid khalon khafa menakhma. Etmak Ahmad Muhammadin bi khata khasta bi Allah. Saya cuma ngerti Ahmad Muhammad aja tadi, yang lainnya nggak ngerti apa terjemahannya. Kalau orang bohong, Abang Refli, gampang diceknya, suruh dia ulang, pasti beda. Altid khalon artinya ada seperti orang mendekat dari jauh, akan datang gitu, dari jauh, baik waktu maupun baik time maupun distance, gitu ya. Akan ada datang yang dari jauh. Altid khalon, khafa menakhma itu apa ya? Gini, ada seorang pemimpin Israel dulu namanya Menachem Begin. Menachem Begin, Perdana Menteri Israel, Menachem Begin. Nah, dia itu orang suka melihat
orator yang luar biasa. Kata-katanya manis dan kata-katanya bisa seperti menarik orang, magnetik banget. Ya, jadi artinya kalian kata menahma, tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Ahmad. Muhammad yang im itu plural untuk majestic. Im itu mendampingi kata Muhammad. Jadi Muhammad im bi khota khasta bialah, karena dia berasal dari Allah. Saya terpukul di situ karena saya pikir itu tulisan itu dari kitab apa? Namanya kitab Yohanan. Kitab Yohanan itu. Dan itu diucapkan oleh beliau itu nabi. Beliau yang dulu beda, sekarang dianggap sebagai nabi, rasul. Dan Rasul ini menyebutkan akan ada Ahmad ini ya. Itu sama seperti Ustadz Dewa punya pengalaman di agama sebelumnya begitu dia. Ustadz Dewa. Tapi kita nggak pernah nyebutkan gitu ya. Jadi gini, sekali lagi saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman religius itu beda-beda ya. Gitu. Biasanya kan kalau Kai itu dari Maluku tadi ya. Kai gitu ya. Itu setelah masuk Islam 2009 itu, apa yang terjadi? Biasanya kan ada tentangan keluarga. Itu jelas. Kadang-kadang saya tidak mau nyawa, kadang-kadang Lalu sekarang Ustadz kan dikenal sebagai pendakwah. Jadi gimana jalannya setelah itu cerita sampai jadi pendakwah? Jadi ada satu tempat saya datang untuk belajar kitab saya sebelum Al-Quran. Terutama bahasa aslinya, dan ketika pulang dari belajar itu sudah haji juga ya Ustadz ya? Belum. Sampai sekarang? Enggak. 2011 saya dapat undangan pertama ke Arab Saudi. Lalu ulangnya itu 2017. Iya itu 2017 saya haji juga. Tapi bayar sendiri. 2017 itu dapat undangan, waktu itu masih kita punya syekh yang duta besar itu. Jadi Ustaz doakan saya itu dapat undangan juga, insya Allah ya, amin. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan didengar. Amin. Gimana? Jadi pulang dari tempat tersebut, ya kita nggak bisa sebutin, pokoknya bukan Indonesia. Saya pulang dari sana, tiba di Indonesia, saya langsung naik taksi dari Cengkareng, naik taksi ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Bersyahadat di sana. Nah, bersyahadat di sana, waktu itu masih ada beberapa para kiai. Nah, setelah itu lalu saya di bawah, karena tahu ada beberapa hal yang fisik. Tapi sorry, saya ulangin sedikit ya. Tadi setelah ada kata-kata yang tadi ya, akan datang Ahmad gitu. Itu kan bikin shock Ustadz ya. Masih ada 4 lagi Ustadz sih. Shock itu. Ada 4 lagi yang seperti itu. Ada 4 lagi. Bukan hanya satu. Bukan. Lalu gimana? Shock sampai masuk Islamnya? Shock, akhirnya saya gini ya. Yang dulu saya panggil Tuhan itu seperti buat saya, Gary, itu mengatakan begini, kalau kau cinta aku, if you really love me, follow that prophet. Dengar dan ikuti nabi itu. Iya. Kalau kau tidak dengar, maka Bapakku di sorga akan menuntut engkau. Luar biasa. Dan itu tertulis. Iya. This is not only my imaginary gitu. Saya enggak. Karena saya baca itu. Saya baca itu jadi saya dapat itu, orang bilang hidayah ada karena mimpi. Saya baca. Nah, setelah pulang lalu bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, ada alhamdulillah bersama Ustadz Anwar Sujana dan para tuan guru sana. Pak Aksa Mahmud, maaf. Oke. Pak Aksa bilang. Pak Aksa dulu wakil ketua MPR kayaknya ya, waktu tahun 2009 itu. Iya. Lalu Pak Aksa bilang, DPD dia. Kamu tidak boleh kemana-mana. Karena biasanya kalau mu'alaf itu orang tahu dan dengan posisi kamu itu kan geger Ustaz. Tahun 2009 itu. Geger itu. Saya jangan dipanggil Ustaz. Aminkan saja Ustaz. Amin. Saya panggil Ustaz boleh? Boleh ya. Jadi begini. Wah, itu geger. Agustinus Christopher kayak nama syahadat. Itu nama sebelumnya ya? Agustinus itu si K itu syahadat. Wah, itu geger tuh. Macam-macam caci makin macam-macam udah. Segala macam. Nah, Paksa bilang begini. Ini sepertinya nanti akan banyak orang yang tertarik untuk ambil kamu untuk ngomong.
Iya. Biasanya begitu. Kalau mualaf itu dan mualafnya bikin geger gitu, dapat banyak undangan. Itu pasti undangan. Iya. Paksa tidak boleh. Nggak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh begitu. Belajar. Pertama kali belajar itu saya alhamdulillah dibantu oleh namanya, saya sebutkan nama nggak apa-apa ya. Nggak namanya apa. Om Jose Asmanu. Kalau yang baik-baik nggak apa-apa. Ya, kalau yang kira-kira dia akan tersinggung apa jangan. Ya, gitu. namanya Om Jose, saya panggil dia Om. Iya. Namanya Bapak Jose Asmanu. Beliau ini wartawan senior Suara Surabaya. Nah, beliau yang datang ke Masjid Agung Sunda Kelapa berbicara dengan Pak Aksa dan para ustadz di sana, mengantarkan saya bertemu dengan almarhum Gus Solah di Tebu Ireng. Jadi saya belajar Islam pertama di sana. Berapa lama? Itu ya lewat beberapa bulan. Karena saya tidak nyantren, saya belajarnya di rumah beliau. I see. Termasuk belajar kalau bahasa Arab, belajar di mana? Bersama Ustadz Fauzi, almarhum. Profesor Fauzi di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tapi ini mohon maaf ya, Ustadz sendiri udah punya dasar ya, maksudnya dasar dari agama sebelumnya kan? Iya, karena kita juga belajar bahasa Arab. Iya, jadi kalau sudah punya dasar begitu, lebih mudah itu untuk. Iya. Dia bukan orang awam sebenarnya, tapi orang yang sudah memahami agama sebelumnya, yang dalam beberapa bagian ada kemiripan kan sebenarnya dalam beberapa bagian ya gitu ya. Kalau tapi saya tidak ikut bilang kemiripan ya. Iya. Otentisitas. Iya. Otentik. Iya. Islam itu otentik. Nah, setelah belajar, saya pikir pulang dari Jombang dari Tebu Ireng tuh langsung enggak, saya masih tidur di situ. Saya tidur di lantai 4, Ustaz. Saya tidur di lantai 4 Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya tidur di sana diberi tempat oleh Ustadz Anwar Sujana di sana. Di Sunda Kelapa? Di Sunda Kelapa, di Menteng situ. Iya. Lalu saya belajar lagi kepada Ustadz Profesor Kamil yang sampai sekarang masih mengajar di Ciputat. Saya belajar dan di situ juga saya diberi kesempatan untuk ikut ke Ciputat untuk ngajar timeline sedikit tentang sejarah. Nah, setelah itu baru saya jalan, dan setelah kejadian-kejadian belajar itu, alhamdulillah sampai kemarin Ustazi, Abang Refli, kemarin di Manado. Kemarin itu kemarin benar? Beberapa hari yang lalu? Beberapa hari yang lalu. Saya dari Sangi Hatta Laut, itu saya bertemu orang, Allah izinkan untuk ngobrol. Dia dari saudara kita Kristen. Dia orang penting juga di rumah ibadah mereka yang tersayang, yang aku hormati. Kita ngobrol dan beliau mengucapkan syahadat. Dan beliau ini mengucapkan syahadat menjadi orang yang pas kemarin itu. Jadi sekarang sudah 1.250 orang. Asalnya yang Ustadz Allah izinkan ngobrol sama saya dengan perantaran Ustadz syahadat. 1.250 orang dan berasal dari 14 negara yang berbeda. Ada negara lain juga? Ada, banyak Ustaz. Kalau negara lain jadi syahadatnya dalam bahasa mereka, bahasa Inggris. Misalnya di Amerika atau di Inggris atau di misalnya di Singapura atau di mana gitu ya. Tapi ada juga yang datang ke Jakarta. Kita ngobrol di Jakarta. Dari mulai yang Ustaz sudah keliling banyak negara sekarang? Oh, belum lah, baru sedikit. Sedikit tuh 30. Enggak lah Ustaz sih. Dan alhamdulillah semuanya itu Ustaz tercatat. Dan ini selalu diajarkan oleh Tuan Guru saya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Kamu harus ingat angka itu. Kenapa? Supaya kamu jangan macam-macam, Kiai. I see. Jadi ingatlah, kau kacau, di belakangmu ada adik-adikmu itu. Anggap aja adikmu itu yang Allah kasih buat kau. Ada 1.250 orang yang mengikuti jalanmu dan tiba-tiba jadi jangan aneh-aneh lah. Iya. Udah, cintai aja Rasulullah, cinta saja. Jadi harus role model gitu ya. Iya, saya berpikir begitu kan akhirnya dan alhamdulillah semua yang dari 1.250 itu semuanya tercatat dalam sertifikat, baik dari Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Atin Taman Mini, lalu ada Al Azhar Rawamangun, lalu ada juga dari Masjid Cut Mutia, lalu ada dari beberapa lembaga di Indonesia, termasuk MUI dan Dewan Dakwah Nasional. Karena kemarin, alhamdulillah tahun 2021 saya menerima penghargaan awards dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga dakwah khusus Kristologi. Demikian. Dari Tuan Guru Kiai Profesor Khalil. Khalil Nafis ya. Jadi sekarang aktivitas yang paling menonjol itu dakwah, ada pesantren, mungkin bisa diceritakan? Tidak.
Di mana pusatnya, lalu apa yang ingin dicapai atau yang ingin dituju? Syukran katsiran, jazakallah khair. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Abang Refli, saya dulu saya adalah murid dari tuan guru saya yang sangat aku cintai, namanya sudah almarhum beliau. Kiai Teuku Zulkarnain. Oh, Teuku Zulkarnain. Nah, sih. Jadi beliau bilang sama saya waktu kita ada di rumahnya Habibun Rizik Syihab yang di Mekah. Beliau bilang begini, kita di pojok dan waktu itu sudah lama belajar, dan beliau bilang sama saya begini, Kainama, kamu tidak punya bakat untuk jadi seorang yang memimpin pesantren. Kamu tidak punya bakat untuk menjadi seorang yang berdiri di atas mimbar untuk ceramah Islam. Kamu tidak punya bakat jadi pendakwah dai Islam, tidak ada bakat kamu. Kamu dipilih Allah untuk dicintai Allah dan Rasulullah supaya kamu bisa mengabarkan kristologi secara proporsional di Republik Indonesia, agar tercapai kembali Kainama satu pemahaman baik dari saudaramu muslimin wal muslimah maupun dari yang Kristen and Catholic. Karena ini yang saya pegang dari Kiai sejak tahun 2017 terjadi seperti ada retak, terutama antara agama Kristen Katolik dengan agama Islam di Indonesia. Sehingga timbul lagi kata-kata serta diksi atau terminologi agama mayoritas dan agama minoritas. Sebetulnya 2017 sebelumnya ke belakang itu tidak pernah jadi big deal gitu. It's not a big deal gitu. Because karena because of Jerry Gray. Karena no, it wasn't my fault. No, it's not your fault. It's just reflect gitu. Karena sebelum di bawah tahun 2017, bangsa ini tidak pernah menjadikan satu big deal gitu, satu masalah. Minority, majority itu tidak pernah jadi masalah. Kenapa setelah tahun 2017 jadi masalah? Nah, pemahaman tentang pengenalan terhadap dogma saudara kita Kristen dan Katolik itu ternyata juga perlu disampaikan kepada muslimin wal muslimah. Karena banyak juga muslimin dan muslimah di Indonesia ini yang Ustaz, afwan, itu sudah kebarat-baratan, sehingga tanpa disadari sudah kejeri-jerian tanpa disadari muslimin wal muslimah di Indonesia sebetulnya terkikis akidahnya dengan kata-kata toleransi yang tidak proporsional gitu, membenarkan hal-hal untuk jadi toleransi. Menurut kiaiku tersayang, toleransi bukan membenarkan dan menyamakan akidahku dengan akidah di sana. Toleransi itu kita hormat sama mereka, menghormati aja, dan memberikan kelegaan sesuai dengan perundang-undangan di Republik ini ketika mereka menjalankan ibadahnya. Itu saja. Bukan nyampur-nyampur. Bukan campur, dan tidak pernah dibilang toleransi itu, oh iya dia bener kok, agama kan banyak di dunia ini, agama sama. Itu kata-kata berbahaya ternyata. Nah, untuk sampai ke situ, kata Kiai, kamu punya pengetahuan. Bawa pengetahuanmu, bukan untuk menjatuhkan atau underestimating, apalagi insulting other religion in Indonesia, terutama especially and primarily Christian and Catholic. Bukan sama sekali bukan. Tapi untuk memperkenalkan ini loh sebetulnya dasar iman saudara-saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, wahai muslimin wal muslimah. Jadi ada beberapa diksi yang sebaiknya Anda tidak ikut. Anda tidak ada di dalamnya, karena sebetulnya itu bukan toleransi. Toh ketika aku di sana juga, lalu ada orang Islam datang dengan mengikuti cara agamaku atau liturgia atau tatanan ibadahku, aku tersinggung. Nah, itu hal-hal seperti ini, detil-detilnya. Nah, oleh sebab itu saya bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan sekarang di MUI juga ya? Tapi di lembaga dakwah khusus. I see. Oke.
bidangnya kristologi. Oke. Nah, saya berada di bawah pengawasan karena harus diawasi. Mualaf itu harus diawasi, Ustaz. Kalau nggak kacau. Iya. Apalagi kalau dia main politik, hati-hati. Iya. Maksudnya begini, jangan melenceng gitu. Nah, saya di bawah pengawasan Ustadz Abu Didat di Dewan Dakwah Nasional dan Ustadz Fadlan Keramatan. Oke. Lalu setelah beliau, saya punya Ustadz Nababan yang di Serpong. Oh, itu juga sebagai pengawas saya. Ustadz Nababan kan juga mualaf. Iya, tapi pernah kesini juga. Oh, alhamdulillah. Pernah kesini. Kita ngomong 2,5 jam gitu, 2 jam lebih kayaknya. 1,5 jam. Nggak undang kita. Biar untuk audiens. Saya mau lihat itu. Iya, baru Ustadz Nababan. Lalu ada saya tidak bisa juga lepaskan untuk menyampaikan bahwa saya juga begitu banyak dapat masukan yang baik dari Habibur Narisib Shihab. Karena biar bagaimana saya sangat menghormati beliau. Lalu orang berikutnya yang juga sepertinya saya merasa kurang kalau tidak saya sebutkan. Tuan guruku tersayang Bapak Alam Syah Hanafiah. Oke. Lalu Alam Syah Hanafiah lawyer kan? Iya. Tapi dia jadi penuntun saya, jadi tutor saya untuk bagaimana cara engkau bicara di YouTube tentang kristologi, tapi ikuti kerangka perundang-undangan. Oh ya, jangan sampai ada deliknya. Nanti ada delik itu. Nah, beliau jadi tuan guru saya. Lalu berikutnya adalah tuan guruku yang mulia yang udah lama, aku minta maaf juga. Namanya Syekh Yusuf Martak. Beliau, saya sayang sama beliau dan beliau juga sayang sama saya. GNPF Ulama. Oh iya, GNPF Ulama. Iya. Syekh Yusuf Martak mungkin ada 2 kali 3 kali ke sini. Ya. Hebat. Ya. Ada jadi 3 kali lah, 3 kali. Sekali di sana, 2 kali di sini ya, 3 kali Syekh Yusuf Martak. Lalu tuan guru saya yang itu sebagai role model. Itu harus hati-hati bicara dan kalau mau masuk sekalian tapi harus solid gitu. Harus kayak solid gitu ya. Kita injak tuh harus injak yang solid. Namanya berbahaya di Indonesia ini. Tapi saya nggak ragu untuk menyebutkan namanya Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung juga pernah di sini juga. Pernah juga. Istri saya hari ini sama dia ada tausiah. Istri beliau ada di sana, lagi ada tausiah. Jadi Ustadz Alfian Tanjung pernah juga ke sini dan berapa kali juga saya ketemu di luar. Gimana? Lalu ada, pokoknya saya akan sebutkan nama-nama ini. Saya Tengku Zulkarnain tidak pernah ke sini, tapi saya bertemu di tempat lain di Jakarta sini. Saya 2 kali podcast sama beliau. Satu di tempat Fadlizon, satunya di Al Jazeera restoran. Jadi Al Jazeera, Al Jazeera terakhir itu kita. Itu kan tempatnya si Syekh Fard ya. Iya. Iya, baik. Lalu ada seorang yang orang bilang jangan sebutkan nama itu bahaya buat kamu. Saya bilang ya nggak apa-apa lah. Saya gimana ya, saya susah juga. Habib Bahar Smith ini gimana ya? Ya saya cinta aja gitu sama beliau dan saya kenal baik sama Habib Bahar bin Smith juga. Maksudnya gini loh, saya nggak mau bilang begitu. Pokoknya saya cinta lah sama beliau. Artinya ada kenal. Dan ada masukan juga dari beliau. Bagaimana caranya gitu untuk kekuatan akidah saya. Lalu Ustadz Zaitun Rasmin. Zaitun Rasmin. Tuan guruku yang mulia. Dia organisasinya lupa saya itu. Ada di organisasi sendiri ya. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi aduh lupa saya. Gitu. Beliau di Tebet saya belajar sama beliau. Ustadz Zaitun belum saya undang ke sini tapi pernah di podcast saya melalui Zoom ya. Insyaallah. Insyaallah. Tuan guruku sehat-sehat ya, udah lama gak ketemu. Lalu Ustadz Bahtiar Nasir. UBN. Karena saya pernah datang ke tempat dia saja. Di Akyel di Tebet. Ya di Tebet. Ya. Lalu Ustadz sekarang sudah profesor beliau, Umar Makkah. Iya, Umar Makkah. Saya nggak kenal itu. Baik. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, rasa terima kasih yang tak terkira untuk keluarga besar Dharma Wangsa. Orang tuaku sayang, yang sampai sekarang aku nggak pernah lupakan. Keluarga besar dari Pak JK dan juga Bapak Aksa Mahmud. Demikian Ustaz. Iya, sebelum Ustadz undur diri ya. Saya ingin membacakan beberapa. Maaf ya Ustaz, jangan marah. Enggak apa-apa, santai. Saya membacakan beberapa komentar yang mungkin ada kaitannya dengan Ustaz dulu ya. Saya kayak nama. Iya. Allahu Akbar. Saya dari belakang ini ya. Muslim tidak pernah menyakiti para rasul meski satu helai rambutnya pun ya.
Apalagi ya, cerdas, hebat. Ustadz Yusuf Marta, cucunya Syekh yang menyediakan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Oke, itu sejarah ya. Iya. Ketololan namanya karena campur aduk agama, bukan toleransi beragama tapi menghina agama itu sendiri. Masa salawatan di gereja berarti udah menghina Tuhan Nasrani. Oke. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Oke. Salam hangat buat Ustadz Kainama dan Jerry the Grey, ya kan? Kemudian tauhid itu namanya. Oke. Mari bersolawat. Ada juga yang soal politik. Topik ini sangat luar biasa. Berapa Bung RH? Ya, ini saya nggak bisa membacakan karena banyak sekali komentarnya. Barangkali silakan Ustadz, mungkin kalau mau mengucapkan salam kepada sobat RH sekalian sebelum undur diri. Para tuan guruku, para puan guruku, Ustadz wal Ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah, tapi juga saudaraku sayang di Republik Indonesia ini yang bukan beragama Islam, saudaraku sayang Kristen dan Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, serta agama-agama kepercayaan. Keberadaan seorang seperti Kainama dan Gary bukanlah menjadi sesuatu hal yang untuk menjadi dasar dari suatu kontradiksi atau polemik, tapi justru adalah sebagai penggambaran bahwa Republik Indonesia tidak pernah mengenal kata minoritas dan mayoritas. Kehidupan jumlah atau numbers dari muslimin wal muslimah yang besar serta ada di titik-titik pemerintahan bukanlah menjadi dasar dari timbulnya kata minoritas dan mayoritas. Mari kita rangkul lagi. Mari saling baku polo, kata orang Ambon. Gandong, gandong. Mari kita saling baku sayang lagi. Mari kita menjauhkan diri dari isu-isu atau berita-berita yang justru memecah belah di bidang keagamaan. Saudaraku sayang, Republik Indonesia adalah pemberian dari pencipta langit dan bumi kepada kita warga negaranya untuk bisa sama-sama memberikan yang terbaik bagi bangsa ini untuk menjadi yang lebih baik ke depan dengan saling berangkulan. Kainama mohon maaf, Kainama mohon doa agar Kainama tetap ada di dalam tuntunan para tuan guru serta di bawah kepatuhan terhadap perundang-undangan serta dasar negara Republik Indonesia. Mari kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Mari kita rajut lagi rasa sayang di antara umat beragama yang berbeda di Republik Indonesia. Indonesia diberkahi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.